saya Anton Hermawan, nomor induk mahasiswa 8603 64403 dari UPBJJ Bandung. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktikum mata kuliah praktikum IPA SD pada modul 7 tentang optik ya. Pada kegiatan praktikum 1 yaitu sifat cahaya, dan kegiatan praktikum 2 yaitu lensa cekung dan cermin cekung. Saat ini saya melakukan praktikum dengan judul percobaan pemantulan cahaya, percobaan pembiasan cahaya, dan percobaan distraksi, interferensi, dan dispersi, yang bertujuan yaitu dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya. Yang kedua, dapat menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin. Yang ketiga, dapat menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa. Yang keempat, dapat menentukan fokus cermin cekung. Dan yang terakhir, dapat menentukan fokus lensa cekung. Baik, sebelumnya saya telah menyediakan alat dan bahan, yaitu yang pertama ada layar. Berikutnya saya telah menyediakan satu buah cermin, terus besar busur ya, terus celah cahaya, ada cermin cekung, lanjut cermin cembung, ada lensa cembung juga. Di sini juga ada balok kaca ya, ada senter, korek api, lilin ya sebagai alat cahaya juga, dan juga ada meteran ya, meterannya lebih dari 100 meter. Baik, untuk selanjutnya saya akan melakukan prakteknya. Berikut ini adalah pemantulan cahaya pada cermin datar, di mana hukum pemantulan sudut datar sama dengan sudut pantul. Jika sudut datar 0 derajat, maka sudut pantulnya juga 0 derajat. Begitu juga kalau sudut pantulnya 30 derajat, maka sudut datang 30 derajat, sudut pantul juga 30 derajat. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar yaitu maya, artinya bayangan tidak dapat ditangkap pada layar karena terbentuk dari perpanjangan sinar pantul di belakang cermin. Terus sifatnya tegak, artinya posisi bayangan sama arah dengan benda, tidak terbalik. Sama besar, artinya ukuran bayangan sama persis dengan ukuran benda. Terletak di belakang cermin, artinya jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Bersifat simetris, artinya bayangan merupakan refleksi simetris terhadap bidang cermin. Lalu kita coba taruh lilin di depan kaca dan terlihat ya, ukuran lilin tersebut pada cermin datar tetap
berukuran yang sama. Kita geser-geser ke menjauh, jaraknya juga terlihat sama. Begitu juga kalau kita dekatkan, jarak juga tidak berubah. Berikutnya kita akan melihat sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung. Sifatnya selalu maya. Bayangan tidak bisa ditangkap pada layar karena terbentuk dari perpanjangan sinar pantul. Tegak, bayangan tidak terbalik, posisinya sama dengan benda. Diperkecil artinya ukuran bayangan selalu lebih kecil daripada benda aslinya. Terletak di belakang cermin, bayangan seolah-olah berada di dalam atau di belakang permukaan cermin. Berikutnya kita akan melihat pemantulan dengan cermin cekung. Kita dekatkan jaraknya, kita jauhkan. Jadi sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung, jika benda di luar titik pusat atau lebih jauh, bayangan nyata terbalik dan diperkecil. Jika benda tepat di titik pusat, bayangan nyata terbalik dan sama besar dengan benda. Jika benda di antara titik fokus dan pusat, bayangan nyata terbalik dan diperbesar. Jika benda tepat di titik fokus, bayangan tidak terbentuk. Jika benda di antara cermin dan titik fokus, bayangan maya, tegak, dan diperbesar. Ini percobaan pembiasan cahaya. Kita menggunakan sinar pada balok kaca. Kita menggunakan lensa cembung dengan jarak yang dekat nih. Lalu kita jauhkan. Berikutnya praktek cermin cekung ya. Terlihat hasilnya pada bayangan di layar ya. Ini benda di sekitar 20 cm nih lilin. Berikutnya praktek pada lensa cembung, dimana kalau lensa cembung ini didekatkan, maka terlihat bayangan di layar terlihat besar, dan kalau kita jauhkan, maka bayangan juga terlihat kecil. Sekian praktikum pada kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.